Inilah sejarah asal-usul dan keajaiban ayat 1000 dinar dalam Al-Quran. Siapa yang tidak ingin hidup berkecukupan, bebas dari lilitan utang, dan selalu menemukan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup, banyak orang meyakini bahwa kunci untuk meraih semua itu terkandung dalam sebuah ayat Al-Quran yang populer dengan sebutan ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar bukanlah nama resmi dalam Al-Quran, melainkan sebuah julukan populer untuk potongan ayat dari surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Lokasi turunnya ayat ini adalah di Madinah, dan termasuk ayat-ayat Madaniyah. Ayat 1000 dinar ini merujuk pada sebuah kisah inspiratif yang sangat melegenda. Dikisahkan, dahulu ada seorang pedagang saleh bermimpi bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Dalam mimpinya, Nabi Khidir memerintahkan pedagang tersebut untuk bersedekah 1000 dinar emas kepada fakir miskin. Sebagai imbalannya, Nabi Khidir mengajarkan kepadanya ayat mulia yang seperti tercantum dalam Quran surah At-Talaq. Nabi Khidir lantas memintanya untuk mengamalkannya, dan pedagang itu pun melakukannya. Beberapa waktu kemudian, saat pedagang itu berlayar, kapalnya tiba-tiba dilanda badai hebat dan pecah. Semua penumpang tewas kecuali pedagang tersebut yang selamat dengan berpegangan pada sepotong kayu sambil terus membaca ayat yang diajarkan Nabi Khidir. Ia kemudian terdampar di pantai yang sepi. Namun di sana ia menemukan banyak perhiasan, mutiara, dan harta karun yang luar biasa banyaknya. Sejak saat itulah, ayat ini dikenal sebagai ayat 1000 dinar. Kisah di atas memberikan gambaran tentang keajaiban yang terkandung dalam ayat ini. Manfaat utama membaca dan mengamalkan ayat 1000 dinar yang didasarkan pada makna tekstualnya dalam Al-Quran antara lain. Yang pertama, mendapat jalan keluar dari kesulitan, di mana Allah menjanjikan solusi bagi setiap masalah dan kesulitan hidup termasuk himpitan ekonomi. Yang kedua, dilapangkan rezeki dari arah tak terduga. Ayat ini menekankan bahwa rezeki bisa datang dari sumber yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya, asalkan kita bertakwa dan tawakal. Yang ketiga, mendapatkan kecukupan. Siapa yang bertawakal berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupi segala keperluan hidupnya. Yang keempat, menumbuhkan ketakwaan. Mengamalkan ayat ini secara rutin akan memperkuat keyakinan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu, ayat 1000 dinar diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan solusi dan petunjuk bagi umat Islam, khususnya dalam menghadapi kesulitan hidup, masalah ekonomi, dan untuk mengajarkan pentingnya takwa serta tawakal kepada Allah. Dikisahkan, dahulu Auf bin Malik datang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan susah hati karena anaknya ditawan oleh kaum musyrikin dan keluarganya mengalami kesulitan hidup serta kemiskinan. Rasulullah lalu menasihati Auf untuk bersabar, bertakwa kepada Allah, dan memperbanyak doa dengan membaca ayat 1000 dinar ini. Nabi menjanjikan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Auf bin Malik mengamalkan nasihat tersebut. Dan ajaibnya, atas izin Allah anaknya berhasil melarikan diri dari tawanan musyrikin dengan membawa harta rampasan berupa kambing dan unta yang banyak, sehingga kehidupan keluarga tersebut menjadi lebih baik dan berkecukupan. Pada intinya, ayat 1000 dinar adalah pengingat kuat akan janji Allah bagi hambanya yang berpegang teguh pada takwa dan tawakal. Ini adalah resep spiritual untuk meraih ketenangan hati dan kelapangan rezeki. Ya Allah, semoga kita semua diberi kecukupan rezeki oleh Allah dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin.